Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Channel Indo. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita tentang kisah Wali Paidi di bagian 7. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasih kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu, sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang, malah menggodanya ketika Wali Paidi pamit padanya. "Kang, duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku wis nggak usah nyangoni. Ini agak garam aja sampeyan bawa," ucap Mas Kiai Mursyid. "Hehehehe, iya Mas Kiai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Kiai, Abah Kiai, sampai Mas Kiai Mursyid, ini garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam suwuk ini bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit zahir maupun batin. Dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali Paidi tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan perjalanan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan ini atau jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan senyum, Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak, diminta duit oleh mereka. Yang jadi ganjalan hati Wali Paidi karena dia sudah nggak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang-orang yang meminta. "Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku," batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka, tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pemimpin gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertulisan SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak punya uang sama sekali. Maaf, aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis. Kasihkan kepada orang lain," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawan-kawan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam, tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Kholil yang namanya aslinya Soleh, ini kalau ada orang diminta duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai kelenger. Tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. "Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampean mau. Katanya ibu sampean sekarang sakit," ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Kholil. Pemuda yang bernama Kholil ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini
Wali Paidi kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang nggak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini tertunduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Khalil yang berjumlah 7 orang ini lebih terheran lagi melihat pimpinan mereka tertunduk, dan Wali Paidi heran juga karena melihat pemuda ini menangis terseduh-seduh di hadapan dirinya atau di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melindungi Wali Paidi dan Khalil. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pimpinan perampok kok nangis? Hehehehehe. Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Khalil dan menariknya untuk berdiri lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampean ini masih saudara, jadi nggak usah sungkan." Khalil berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Khalil kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman, diikuti seluruh anak buah Khalil juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab. Seakan Wali Paidi dan gerombolan Khalil ini adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan joget-joget segar yang membuat Khalil dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo ngopi dulu mas," ajak Khalil kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Khalil menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Khalil menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malak. Kasihan gurumu mas," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar. Doakan saja," sahut Khalil. "Jangan sampai perguruan sampean setia hati SH itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam atau kesehatan. Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sodakoh. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil nyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada Khalil, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain untuk kekuatan, atau tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan kera sakti yang diduga dilakukan oleh perguruan Setia Hati. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan. Setelah lulus aku bingung kemana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keturusan sampai jadi seperti sekarang ini," ucap Khalil sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama, Khalil ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan perintah Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menunjukkan sebagai sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut.
Terus sampean sekarang mau kemana? Tanya Khalil kepada Wali Paidi. Mau ke terminal, jawab Wali Paidi singkat. Hehehehe. Maksudku tujuan sampean dari terminal, tanya Khalil lagi. Mau sowan kepada salah satu guruku, jawab Wali Paidi. Kalau begitu mari saya antar, Khalil menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo, ucap Wali Paidi. Khalil mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Khalil, karena biasanya Khalil ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Khalil itu. Udah nggak usah bayar mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampean telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampean ini sebagai taubat nasuha, ucap pemilik warung kepada Khalil. Setelah mengucapkan terima kasih, Khalil mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Khalil menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama, akhirnya mereka sampai ke terminal. Khalil memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar, kata Khalil kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama, anak buah Khalil itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Khalil. Lalu Khalil mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas, tolong jangan ditolak, ucap Khalil kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Khalil tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Khalil kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Khalil tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku kosong, Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Syamsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Khalil sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Khalil. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang, bahkan penjual ballpoint 2.000 dapat 3 juga menyerahkan ballpoint atas nama dan rasa terima kasih Khalil kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Khalil juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng soleh ini, batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Khalil sekitar 2 jam perjalanan. Demikian season yang ke-7 dari Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.